Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Sobat Kobi, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang soal Kobi yang keenam ya, masih seputar materi tentang bakteri dan Archaebacteria ya, Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 soal ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas 10 soal sebelumnya ya, nomor 1 sampai 10, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal, yaitu 11, nomor 11, nomor 12, 13, 14, dan nomor 15 ya. Kita akan melanjutkan pembahasan 5 soal ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari soal nomor 11. Ya, soal nomor 11. Ini dia soalnya. Apa soalnya? Sifat berikut yang bukan sifat dari kelompok Eubacteria adalah ya. Jadi kita tahu domain ya ada 3, Eubacteria ya atau bakteria, kemudian Archaebacteria, dan yang ketiga adalah domain eukariot ya. Nah, di kelompok Eubacteria ini pertanyaannya, sifat berikut yang bukan sifat dari kelompok Eubacteria ya, yang bukan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita lihat option yang pertama, reproduksi dengan pembelahan biner. Apakah Eubacteria? Eubacteria itu ya bakteri ya, sama saja ya. Eu itu artinya sejati, artinya bakteri sejati ya. Apakah bakteri itu dia bereproduksi dengan pembelahan biner? Maka jawabnya iya. Ya, jawabnya iya. Ya, bakteri dia bisa melakukan pembelahan biner. Kemudian yang kedua, option yang kedua, apakah dinding sel bakteri itu mengandung peptidoglikan? Maka jawabnya juga iya ya. Ini kita cari yang bukan sifat ya, berarti yang bukan. Option yang ketiga kita lihat, apakah prokariot itu uniselular? Ya, apakah bakteria itu prokariot, uniselular ya. Artinya dia prokariot. Prokariot itu berarti lawan dari eukariot ya. Prokariot itu berarti dia tidak ada membran inti sel ya. Nah, kalau pada bakteri iya benar, dia prokariot, dia tidak punya membran inti sel, tidak ada organel-organel dalam sel yang dibungkus oleh membran. Kemudian juga dia uniseluler, artinya dia hanya bersel satu ya, hanya bersel satu, tidak sebagaimana kita selnya banyak ya. Tapi bakteri itu hanya satu sel saja, maka disebut uniseluler. Kemudian jadi ini sifat dari bakteri ya, berarti bukan ini jawabannya ya. Kita lihat option yang keempat, memiliki organela sel. Nah, tadi kan sudah disinggung ya di pembahasan prokariot, bahwasanya bakteri itu dia sifatnya prokariot, bukan eukariot ya. Prokariot tidak punya membran inti sel dan tidak juga memiliki organel-organel sel ya, yang kan kalau pada bakteri eukariot seperti sel tubuh kita ya, itu kan dia ada organel-organel sel yang dibungkus oleh membran ya, ada mitokondria, kemudian ada macam-macam ya. Tapi kalau pada bakteri tidak ada ya, maka jawabannya adalah yang ini ya, option yang D, option yang keempat. Jadi yang bukan sifat dari kelompok Eubacteria adalah memiliki organela sel. Adapun memiliki DNA, option yang kelima, maka ini betul ya. Semua makhluk hidup selnya itu dia mengandung materi genetik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang nomor 12 ya, soal nomor 12. Bintil akar pada tanaman polong-polongan ya. Jadi ini pada tanaman polong-polongan, tanaman polong-polongan ya. Terbentuk akibat adanya asosiasi akar dengan bakteri titik. Ini pertanyaannya. Bintil akar itu ya, kalau kita perhatikan pada tanaman polong-polongan, kita cabut misalnya ya, tanaman kacang polong-polongan misalnya, maka di akarnya itu terdapat semacam bintil-bintil atau benjolan-benjolan ya. Benjolan-benjolan, dan itu merupakan bintil akar. Nah, ya. Dan ternyata di dalam situ terdapat bakteri ya.
Bakteri yang dia punya hubungan simbiosis mutualisme dengan tanaman polong-polongan, ya. Terjadi asosiasi. Bakteri apakah itu? Maka jawabannya adalah bakteri Rhizobium, ya, bakteri Rhizobium. Jadi bakteri Rhizobium ini dia ada pada apa namanya? Pada akar tanaman polong-polongan, ya, yang bertugas untuk menambat, ya, atau memfiksasi nitrogen, ya, sehingga nitrogen itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi kan semua makhluk hidup, ya, semua makhluk hidup itu butuh nitrogen, ya. Kita tahu jumlah jumlah nitrogen yang ada di atmosfer ini, di atmosfer bumi ini kan sangat banyak jumlahnya, bahkan di atas jumlah oksigen, ya. Di atas 60%, bahkan atas 70% jumlah dari nitrogen yang ada di atmosfer. Mengapa begitu banyak nitrogen, ya, di bumi ini, ya? Apakah memang semua makhluk hidup membutuhkan nitrogen? Maka jawabnya iya, ya. Manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk hidup membutuhkan nitrogen karena nitrogen ini sangat penting, ya. Memang di tubuh kita ada nitrogen, ada, ya. Di DNA, ya. DNA itu kan tersusun atas basa nitrogen. Jadi DNA, protein itu semua mengandung nitrogen, ya. Jadi di otot kita ini ada nitrogennya, ya. Kan otot kita ini tersusun atas protein, ya. Setiap sel ada DNA-nya, dan DNA itu ada nitrogennya, ya. Setiap DNA kan ada basa nitrogennya, ya. Sehingga memang sangat dibutuhkan nitrogen ini, ya, baik oleh tumbuhan, hewan, manusia, dan makhluk hidup yang lain. Nah, terutama pada tumbuhan, ya. Kita bicara di sini kan pada tanaman polong-polongan, ya. Jadi nitrogen dibutuhkan oleh tumbuhan, dibutuhkan oleh juga kita manusia, ya. Penting sekali nitrogen ini untuk materi genetik DNA dan juga untuk protein, ya. Nah, pertanyaannya, kita bisa nggak langsung menghirup, langsung masuk nitrogen kita serap, ya, dari atmosfer? Maka jawabannya tidak bisa, ya. Kita hanya bisa menyerap oksigen. Nitrogen itu kan dia N2, ya, N2. Nah, itu kita tidak bisa menyerap itu, ya. N2 itu tidak bisa dimanfaatkan oleh baik oleh tumbuhan, ya, maupun oleh hewan, ya, secara langsung, ya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini, ya. Saya tampilkan mungkin siklus nitrogen, ya, biar paham. Jadi nitrogen yang ada di udara, ya. Ini N2, ya. N2 ini belum bisa dimanfaatkan langsung oleh makhluk hidup, ya. Manusia kita butuh nitrogen, tapi kita tidak bisa langsung menghirup nitrogen, langsung kita manfaatkan nitrogen, tidak bisa, ya. Tumbuhan juga demikian, tidak bisa langsung menyerap nitrogen. Hewan juga demikian, ya. Kita butuh nitrogen, tapi kita tidak bisa langsung memanfaatkan nitrogen yang ada di udara. Sehingga butuhlah, ya, bakteri-bakteri yang fungsinya memfiksasi nitrogen, ya. Nah, tadi salah satunya bakteri, ya, bakteri Rhizobium tadi. Dia memfiksasi nitrogen, ya. Fungsinya adalah untuk sebentar, ya. Fungsinya adalah untuk merubah nitrogen yang tadi N2 di udara, ya, dirubah, ya. Di sini dirubah menjadi NH4 amonium, ya, ataupun NH3. Jadi awalnya NH3 kemudian dirubah menjadi NH4. Kalau sudah NH4 maka ini sudah bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, ya, diserap oleh tumbuhan. Sudah bisa larut ke dalam air, masuk ke dalam tubuh tumbuhan, ya. Atau juga nanti dia dirubah lagi, ya, menjadi nitrat, ya, dalam proses nitrifikasi ini, ya. Jadi nitrat nanti juga diserap oleh tumbuhan. Nitrogen masuk ke dalam tumbuhan, misal saja masuk ke tanaman padi, ya. Kan nitrogen ini penting sekali, ya. Jadi kalau normalnya tanah yang subur itu dia banyak bakterinya, bakteri yang untuk mengikat nitrogen, ya, sehingga nitrogennya bisa, jadi di tanah itu banyak nitrogen yang bisa dimanfaatkan oleh
tumbuhan. Ya, tapi kan zaman sekarang karena ulah manusia itu sendiri, tanah semakin rusak ya, sehingga tanah itu kering, bakterinya sedikit, bahkan nggak ada, kadang-kadang ya sedikit lah, bisa dibilang sedikit. Artinya jumlahnya tidak sebanyak tanah yang subur, sehingga akhirnya petani pun harus membeli pupuk yang mengandung nitrogen ya. Jadi membeli pupuk NPK ya, nitrogen, fosfor ya. Tujuannya untuk itu ya, agar kebutuhan nitrogen tumbuhan terpenuhi. Contoh misalnya dimasukkanlah ke sawah ya, di pupuk nitrogen, di situ ada nitrogen. Nitrogen masuklah ke tubuh tumbuhan. Masuk ke dalam tubuh tumbuhan dalam bentuk ini ya, bisa amonium ataupun nitrat ya. Masuk ke dalam tubuh tumbuhan ya. Nanti kan di tumbuhan tumbuhan menghasilkan sesuatu yang bisa kita makan ya, baik dimakan hewan ataupun kita ya. Misalnya pada pisang di sini menghasilkan buah pisang yang bisa kita makan, atau menghasilkan kalau pada padi menghasilkan beras ya, yang akhirnya kita olah jadi nasi kita makan. Nah, ketika kita makan itu ya, misalnya pada pisang ya, kita makan pisang, nanti itu ada unsur nitrogen yang ikut ya, ikut kita makan, sehingga kita kebutuhan nitrogen itu terpenuhi dari kita makan ya. Kita makan hewan, ada proteinnya, di protein itu ada nitrogennya kita makan. Kita makan ikan, di daging ikan itu ada nitrogennya, ada proteinnya kan. Protein itu mengandung nitrogen kita makan, sehingga nitrogennya nanti diedarkan ke seluruh tubuh, dimanfaatkan untuk produksi tadi DNA dan juga protein dalam tubuh kita. Ya, ini kurang lebih ya informasi tentang apa nitrogen ya, agar nggak bingung kenapa kok butuh bakteri untuk ngambil nitrogen, kan di udara sudah ada nitrogen, karena beda ya. N2 yang ada di udara tidak bisa kita manfaatkan, harus dirubah ke dalam bentuk senyawa yang lain. Nah, salah satunya ada keberadaan rizobium ini ya. Rizobium ini berfungsi untuk tadi memfiksasi nitrogen, dan dia ada di akar tanaman kacang polong-polongan ya, tanaman polong-polongan, sehingga dia membentuk bintil akar ya. Kalau azospirillum apa ya? Kalau azospirillum ya, ini sebenarnya juga berfungsi untuk memfiksasi nitrogen juga. Ini juga ada bakteri di tanah, namun bakteri ini tidak membentuk bintil akar pada tanaman polong-polongan ya. Bakteri ini hidup bebas. Dia emang ada di sekitar akar, tapi dia tidak hidup di akar membentuk polong-polongan. Ada di banyak ya, banyak di tanah ya. Memang bermanfaat sekali. Jadi bakteri ini kita butuh sekali dengan bakteri ya. Kalau tidak ada bakteri, kita tidak tahu, mungkin kita tidak bisa memanfaatkan nitrogen ya. Karena emang Masya Allah ya, Allah ciptakan bakteri ini luar biasa ya. Banyak yang bermanfaat untuk kita, walaupun ada juga yang merugikan. Kemudian kalau nitrosomonas ini nanti yang terlibat dalam tadi ini ya, nitrifikasi. Ya, dia merubah amonium nanti ya. Tuh, jadi dia bukan pada kacang atau bukan pada tanaman polong-polongan ya. Kalau Streptomyces ini bakteri yang berperan dalam produksi antibiotik ya. Mungkin adik-adik kalau sering mendengar atau memperhatikan antibiotik yang diberikan oleh dokter, itu kan ada streptomycin. Nah, itu dari sini ya, Streptomyces. Ada antibiotik streptomycin. Ya. Kalau metanobakterium ini bakteri yang dia bermanfaat dalam produksi biogas ya, karena menghasilkan metana ya. Ya, jadi ini soal nomor 12 jawabannya adalah rizobium ya, bakteri yang dia ada asosiasi dengan kacang atau tanaman polong-polongan yang membentuk bintil akar. Karena bakteri ini dia berperan penting dalam memfiksasi nitrogen ya, sehingga nitrogennya itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Oke, soal nomor 13 ya. Besi dapat berkarat. Hal ini disebabkan oleh aktivitas bakteri kelompok titik-titik. Mengapa besi bisa berkarat? Ya, banyak sebabnya ya. Nah, tapi bisa juga dimanfaatkan oleh bakteri, yaitu bakteri termoacidofil. Termoacidofil ini bakteri yang apa namanya? Yang dia
bisa hidup di suhu yang tinggi dan asam, ya, sehingga itu dia menyebabkan apa namanya, berkarat, ya, si berkarat. Baik, kita lanjut soal berikutnya, ya, soal nomor 14. Persenyawaan antara polisakarida dan protein yang merupakan penyusun dinding sel bakteri, ya. Jadi ada di dinding sel bakteri itu ada komponen yang dia tersusun atas polisakarida dan protein, dan ini khas ada pada bakteri. Apa itu? Jawabnya adalah peptidoglikan, ya. Peptidoglikan ini semacam senyawa yang khas dimiliki oleh bakteri, ya. Baik, kita bahas soal ke-15, ya. Makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanan sendiri, sehingga dia mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain atau lingkungannya. Dia disebut apa? Ya, makhluk hidup kan ada yang bisa membuat makanan sendiri, ya. Contohnya tumbuhan, ya. Tumbuhan itu dia nggak perlu makan, ya. Dia cukup berfotosintesis, maka kebutuhan makanan dia terpenuhi. Ya, dia bisa memproduksi glukosa sendiri, ya. Dia nggak perlu makan gula, ya. Tapi dia hanya butuh nutrisi, ya. Butuh mineral, ya, untuk memproduksi gula tadi. Maka dia serap dari tanah tadi, ya. Dia serap air, dia menghirup karbon dioksida, ya, dan lain sebagainya. Itu tumbuhan dia bisa memproduksi makanan sendiri, ya, disebut dengan istilah autotrof. Tapi ada makhluk hidup yang tidak bisa demikian, tidak bisa berfotosintesis, tidak bisa memproduksi gula sendiri. Contohnya kita, ya, manusia. Manusia ini butuh makan, ya, kita butuh gula. Tapi kita nggak bisa produksi gula sendiri, akhirnya kita makan gula dari tumbuhan, ya. Kita makan nasi, itu kan zat gulanya tinggi dari tumbuhan. Makan roti dari tumbuhan juga, ya, semua. Tebu kan dari gula, dari tumbuhan, ya. Nah, makhluk hidup yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri, ya, dia disebut dengan istilah heterotrof. Jadi tipe makhluk hidup ada dua, ya. Yang bisa memproduksi makanan sendiri disebut autotrof, ya. Dari kata otomatis, mungkin begitu, ya. Otomatis dia bisa bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan kalau heterotrof tidak bisa, ya. Contohnya manusia, hewan, jamur, ya. Ini, ya. Kalau aerob apa? Aerob ini artinya makhluk hidup yang membutuhkan oksigen, ya. Dalam hidupnya butuh oksigen. Ini biasanya ketika pembagian bakteri, ya. Bakteri itu terbagi, ada yang aerob, ada yang anaerob. Kalau anaerob tidak butuh oksigen, ya. Bakteri tidak butuh oksigen, bahkan bisa mati dia kalau kena oksigen, ya. Beberapa bakteri itu ada yang dia benar-benar anti oksigen, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini pembahasan kita pada video kali ini, kita membahas soal KOBI yang ke-6 dari nomor 11 hingga nomor 15. Ya, demikian, ya, pembahasan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat.